Semuanya, jumpa lagi di channel Mufid English. Hari ini kita akan belajar tenses bahasa Inggris secara cepat agar kalian lebih mudah paham dan bisa langsung menggunakannya. Oke? Sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu tenses dan seperti apa konsep dasarnya dari tenses itu sendiri. Jadi jika kita terjemahkan tenses ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah pola kalimat. Nah, pola kalimat itu seperti apa? Jika kalian pernah belajar di sekolah atau guru kalian pernah mengajarkan dalam bahasa Indonesia bagaimana membuat atau menyusun sebuah kalimat. Seperti subjek ditambah predikat, ditambah objek, ditambah keterangan, dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan pola kalimat. Jadi intinya bagaimana kita bisa menyusun atau membuat sebuah ungkapan dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Jadi konsepnya sangat mudah kan? Tapi pertanyaannya, mengapa banyak sekali siswa atau pelajar umum yang mempelajari tenses bahasa Inggris, mereka mengalami kesulitan atau bahkan mereka seringkali gagal dalam memahami dan menguasai tenses bahasa Inggris? Jawabannya adalah karena tenses bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak di mana? Yaitu terletak pada penggunaan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia misalkan kita ngomong, aku pergi ke pasar kemarin, aku akan pergi ke pasar besok, atau aku pergi ke pasar setiap hari Minggu. Coba kalian perhatikan kata kerja perginya. Di situ kata kerja pergi tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, berbeda dengan bahasa Inggris, kata kerja akan selalu berubah mengikuti atau menyesuaikan situasi atau konteks waktu pada saat kita berbicara. Nah, disinilah makanya kita perlu extra effort istilahnya untuk menguasai tenses bahasa Inggris. Oke? Jika kita pecahkan atau kita breakdown, tenses bahasa Inggris terdiri dari 16 jenis. Mulai dari present tense atau waktu sekarang yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu simple, kemudian continuous, lalu perfect, kemudian perfect continuous. Lalu jenis yang kedua yaitu future tense atau waktu yang akan datang. Ada juga past tense, waktu lampau. Dan yang terakhir yaitu past future atau kejadian yang akan terjadi di masa lampau. Oke, jadi keempat jenis tenses ini dibagi menjadi 4 lagi. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16 jenis tenses. Biasanya di buku grammar disebutkan bahwa jumlah tenses adalah 16. Tapi jangan heran kalau kalian beli buku grammar yang ditulis oleh native speaker misalnya. Di situ ditulis tenses hanya berjumlah 12 saja. Nah, yang 4 ini kemana? Yang past future itu sebetulnya masuk ke dalam conditional sentence atau kalimat pengandaian. Dan masuk juga ke dalam modal verb atau kata kerja modal. Begitu ya. Nah, dari ke-16 tenses ini kalau kalian pelajari satu persatu, tentunya akan sangat lama atau lumayan lama ya. It's okay kalau kalian belajar sekarang atau minggu ini kalian mempelajari semuanya dan kalian mampu memberikan atau contohkan satu persatu dari ke-16 jenis tenses tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah kalian akan masih ingat minggu depan, bulan depan, atau tahun depan atau beberapa tahun kemudian? Oke? Jawabannya adalah kemungkinan besar tidak. Karena sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dalam mengingat. Apalagi yang dinamakan short term memory atau memori jangka pendek. Kita akan sangat mudah lupa ya. Berbeda dengan memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini terjadi ketika kita melakukan sesuatu atau kita menjumpai sesuatu secara berulang-ulang dalam tempo yang cukup lama. Nah, disitulah sesuatu itu istilahnya terjebak atau stuck ke dalam otak kita sehingga kita bisa menyebutnya menjadi long term memory atau memori jangka panjang. Oke?
Di sini saya punya kabar baiknya untuk kamu semuanya. Kabar baiknya apa? Yang pertama yaitu kalian tidak perlu mempelajari semua jenis tenses. Kenapa? Karena tidak semua jenis tenses itu sering digunakan atau beberapa tenses itu sangat jarang sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi buat apa kita belajar sesuatu yang jarang digunakan? Karena pasti ujung-ujungnya kalian akan lupa, ya. It's okay untuk seorang guru bahasa Inggris atau tutor bahasa Inggris istilahnya, atau seorang grammarian yang biasanya menulis textbooks bahasa Inggris. Mereka dituntut untuk menguasai semuanya. Tapi untuk kalian yang hanya digunakan untuk percakapan atau berkomunikasi, kalian tidak perlu mempelajari semuanya. Oke? Kabar baik yang kedua adalah beberapa jenis tenses itu sebetulnya bisa saling menggantikan satu sama lain, meskipun tidak semuanya. Misalkan contoh, misalkan aku tanya, "Did you have breakfast this morning?" Apakah kamu sarapan tadi pagi? Atau aku bisa juga tanya, "Have you had breakfast this morning?" Apakah kamu sudah sarapan pagi ini? Jadi kedua kalimat ini menggunakan dua jenis tenses yang berbeda, ya. Kalimat yang pertama menggunakan simple past tense dan yang kedua menggunakan present perfect tense. Tapi keduanya memiliki arti yang sama atau intinya sama, ya. Jadi keduanya bisa saling menggantikan seperti itu. Kabar baik yang ketiga atau yang terakhir yaitu kalian tidak perlu menghafalkan rumus tenses. Ya, ini bukan pelajaran matematika yang baku, ya. Ini bahasa. Bahasa itu sifatnya fleksibel. Jadi kita tidak serta-merta atau tidak harus selalu mengikuti aturan baku yang ada. Oke, dari ke-16 jenis tenses atau pola kalimat dalam bahasa Inggris ini, aku mencoba untuk menyederhanakan menjadi 4 konsep saja. Konsep yang pertama yaitu sederhana. Sederhana ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya sederhana atau simple. Oke. Yang kedua yaitu selesai. Artinya digunakan untuk menggunakan sesuatu kejadian atau mengungkapkan suatu aktivitas yang telah dilakukan. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu berlangsung. Berlangsung di sini maksudnya adalah mengungkapkan sesuatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat berbicara maupun suatu kejadian yang sedang berlangsung di masa yang lampau. Oke. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu durasi. Durasi maksudnya adalah kita ingin menekankan sesuatu kejadian yang menitik beratkan pada durasi waktunya. Oke, yang pertama yaitu ungkapan-ungkapan sederhana atau simple. Ungkapan yang sederhana ini kita bagi menjadi 3 kalimat. Kalimat pertama yaitu I write an article once a week. Nah, di sini artinya adalah aku menulis artikel seminggu sekali. Ini adalah sebuah kebiasaan di mana kalian bisa mengungkapkan sebuah kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke. Selain itu, pola kalimat yang pertama itu bisa kalian juga gunakan untuk menyatakan suatu opini atau fakta atau pendapat atau bisa juga untuk sebuah argumen. Oke. Kalimat yang kedua, I wrote an article last week. Saya menulis artikel minggu lalu. Oke. Di sini menyatakan sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan yang dilakukan di waktu lampau. Oke. Dan yang ketiga adalah I will write an article next week. Saya akan menulis artikel minggu depan. Nah, ini adalah pekerjaan yang dilakukan di waktu yang akan datang atau suatu aktivitas yang direncanakan terjadi di waktu yang akan datang. Oke? Cukup jelas ya perbedaan antara kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Coba kalian teliti dan kalian pahami perubahan pada kata kerjanya. Oke, kita masuk konsep yang kedua yaitu selesai atau sesuatu yang sudah terjadi atau sudah dilakukan. Oke, kita lihat kalimat yang keempat, I have written an article. Saya sudah menulis artikel. Nah, di sini si pembicara ini hanya ingin menyatakan bahwa dia sudah menulis artikel. Itu saja. Oke. Coba lihat perbedaan kalimat yang kelima.
I had written an article before sleeping last night. Jadi saya sudah menulis artikel sebelum tidur tadi malam. Di sini si pembicara ingin mengatakan bahwa dia sudah melakukan suatu pekerjaan sebelum pekerjaan yang lain. Seperti itu ya. Jadi perbedaan di sini antara have dan had itu di sini. Jadi kalian dengan memahami dua kalimat yang berbeda ini, nomor 4 dan 5, kalian pasti sudah bisa membedakan penggunaan have dan had. Oke? Kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu berlangsung. Yaitu ungkapan-ungkapan yang menjelaskan tentang suatu kejadian yang sedang berlangsung, entah itu saat kita berbicara atau berlangsung di waktu yang lampau. Oke. Kita lihat contohnya kalimat nomor 6. I'm writing an article right now. Saya sedang menulis artikel sekarang. Nah, di sini pembicara ini menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada saat dia berbicara, ya. Saya sedang menulis artikel sekarang. Kita lihat kalimat nomor 7. I was writing an article when you called me last night. Jadi saya sedang menulis artikel ketika kamu menelponku tadi malam. Oke, jelas ya di sini perbedaan antara am dan was, yaitu di kalimat nomor 6 dan nomor 7. Di nomor 7, pembicara ingin menyatakan bahwa dia sedang melakukan sesuatu pada saat kejadian lain berlangsung di waktu yang lampau. Oke, jelas ya. Kemudian yang terakhir yaitu durasi. Maksudnya adalah kita ingin menekankan suatu kejadian, menitik beratkan pada durasi waktunya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Kalimat nomor 8, I have been writing an article for 1 hour. Jadi saya sudah menulis artikel selama 1 jam. Ya, di sini si pembicara ingin mengatakan bahwa dia sudah menulis artikel selama 1 jam. Nah, di sini kalian mulai paham fungsi dari have been itu sendiri, yaitu untuk menekankan suatu kejadian pada durasi waktunya. Oke, paham ya? Nah, itulah 8 pola kalimat atau tenses bahasa Inggris yang harus kalian ketahui dan harus kalian kuasai. Dengan hanya mampu menggunakan dan menguasai perbedaan dari ke-8 pola kalimat tersebut, sebetulnya kalian sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke, hanya itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang aku sampaikan. Misalkan kalian belum paham, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, see you next time. Bye-bye.